Pak Sigit, waktu dan tempat dipersilahkan untuk melanjutkan. 1,5 jam. 1,5 jam lagi. Cek. Ya, Bapak Ibu, lo ngumpul kene kabeh ya? Ya. Sorry. Ini bisa di pakai ini, sorry. Oke. Masih semangat? Yakin? Semangat apa luwe? Ya, oke. Ya, slide yang untuk Kapita Selekta 2. Hari ini nanti yang untuk sesi kedua ini nanti saya akan sisipkan tentang praktek ya. Jadi nanti siapa yang mau sukarelawan, sukarelawati nggak ada tak tembak. Ya, tak tembak harus. Ya gak normal, gak netral. Tanya di luar. Ya. Gak bisa ya? Saya merem, saya tahu kok yang ngomong itu siapa. Kalau sudah ahli hipnotis ini. Ya. Oke ya. Baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan leksionari di dalam kebaktian minggu, tentu ini akan membawa umat kepada sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Makanya mesti kalau menjadi lektor dibacakan dengan baik, kalau menjadi mazmur dibacakan dengan baik, dan kalau perlu ketika kita opening ibadah atau jemaat itu belum datang, kita sudah menciptakan sebuah suasana di mana orang itu akan worship. Saya beberapa kali dulu bukan praktek pelayanan, kalau praktek pelayanan di GKI Residen Sudirman. Beberapa kali saya waktu masih mahasiswa, saya melayani di GKI Purworejo. GKI Purworejo itu ketika itu adalah salah satu dari GKI yang punya pipe organ. Jadi yang pertama punya itu GKI Taman Cibunut, Bandung. Itu kalau nggak salah tahun 1950 dan itu pipe organnya sangat orisinil. Saya sudah main di sana, sudah main organ di sana dan mereka maintenance-nya per maintenance itu juga harganya gak main-main. Dan itu memang didatangkan dari Belanda. Yang di Purworejo itu kayaknya sama dengan yang di GKI Karangsaru sekarang. Pipe organ tetapi produk lokal. Kalau istilah saya lebih baik pakai produk UMKM, enggak usah pakai yang branded. Ya. Jadi yang buat itu dari Semarang dan di GKI Purworejo, orangnya udah almarhum kayaknya, ada seorang nama saya memanggilnya Om Yang Yang. Om Yang Yang itu adalah lulusan dari Asian Institute Liturgy and Music Manila, Filipina. Kebaktiannya di GKI Purworejo jam 6. Tapi dia setengah 6 sudah main organ. Asik yo. Jam 6 kebaktian dimulai. Setengah 6 dia main organ, tapi bukan latihan. Saya selalu melarang kalau minggu nggak boleh lagi latihan. Minggu you mesti ready. Latihan ada waktunya. Dan dia menyanyikan lagu-lagu yang bukan hanya dinyanyikan oleh jemaat, tetapi lagu-lagu lain. Misalnya begini, ini saya nggak pamer, saya juga nggak jago-jago banget. Masih belajar, jangan diketawain. Misalnya yang saya
di GKI Purworejo. Di GKI Purworejo ngalami, pernah beberapa kali saya ke Taman Cibunet juga mengalami, bahkan mereka memakai lonceng yang dari Belanda itu, doang suaranya gede, cetar membahana gitu. Wah itu merinding sekali ya. Nah, umat ketika masuk ke kebaktian, ke dalam ruang ibadah, sebaiknya dikondisikan mereka itu bisa menikmati suasana worship. Bukan gibah, ngomong kanan kiri. Tadi pagi waktu online Shopee kamu beli apa live? Sudah payment belum? Ya. Nah, begitu masuk di dalam worship, maka semuanya akan kena. Begitu orang sudah masuk worship, apalagi dengan musik, ya ini bukan porsi saya ngomong musik, saya nggak akan ngomong di sini, karena porsinya Hedi teman saya yang ada di kelas musik, ya kan ada kan kelas musik iringan kan, nah itu porsinya dia, nanti bisa tanya-tanya teman di sana. Kalau musiknya tepat, orang akan worship. Orang akan worship kalau musiknya tepat. Tapi begitu musiknya sudah tidak tepat, orang bingung. Seperti Pak Yuswan tadi ngomong, aku pulang dengan bingung deh. Lagunya, lagu apa, iringannya juga apa. Nah, leksionari juga demikian. Seandainya leksionari itu dibacakan atau dilakukan dengan tepat, Mazmur itu juga dinyanyikan dengan tepat, maka saya percaya kebaktian itu akan hidup. Ya. Lektor, ini mungkin Anda sudah pernah tahu atau mungkin Anda sudah dapat pembinaan, tetapi tetap saya bilang bahwa ini yang seharusnya terjadi. Persiapan sebelum melayani. Hari Minggu jadi lektor, jangan hari Minggu baru belajar. Ya kadang-kadang ada juga loh, hari Minggu tugas, bacaannya apa? Ini, langsung baca, acak adutis. Ya kan? Saya senang waktu itu kok Pak Erwin ini dulu, bukan penatua, belum lama jadi penatua. Masuk konsistori, apa ya Mbak? Besok saya bacaannya saya mau belajar dulu. Pas kapan hari Mbak ya? Baca. Setidaknya Sabtu malam itu udah prepare. Ojo Minggu, saya bacaan ini ya, baca saisone. Gak bisa ya. Ya jadi persiapan sebelum melayani, jadi membaca dan memahami teks Alkitab. Jadi yang Anda baca itu teks Alkitab, tetapi kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada beberapa bagian, itu merupakan sebuah kalimat imperatif, itu adalah tanda tanya, itu adalah sebuah statement atau apa dan sebagainya. Misalnya Yesus mengusir setan. Orang Gerasa, maka berteriaklah orang-orang yang kerasukan setan itu. Dan Yesus menghardik dia membaca, enyahlah engkau iblis. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Beda? Pak, enggak lebay Pak, enggak. Itulah perlunya nomor 2, berlatih pengucapan dengan jelas. Misalnya bacaannya itu dari Kejadian ketika si Kain membunuh Habel. Tuhan berkata kepada Kain, bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Apakah aku menjaga adikku? Beda. Kain, di manakah adikmu? Maka Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Pret. Saya fair-fairan aja. Ketika dibacakan dengan indah, khotbah belum disampaikan, jemaat langsung kena. Serius. Ya, ketika dibacakan dengan benar, apalagi dibaca dengan indah, sebelum pendeta khotbah, jemaat sudah kena hatinya. Ada satu kritikan untuk gereja Protestan, khususnya GKI. Ini autokritik. Autokritiknya apa? Kita tidak mengabaikan ini loh ya. Tetapi kritikan ke pendeta GKI termasuk saya adalah bahwa kadang khotbah hanya menyentuh ini, belum menyentuh sini. Padahal orang kalau udah sentuh hatinya, apapun dia akan berikan, apapun dia akan lakukan. Ya kan?
Oke lah kita ngomong gereja karismatik itu gini khotbahnya gak bener. Oke, terlepas kita setuju atau enggak khotbahnya. Tapi begitu hati orang kena, dikunjungi terus itu. Ini autokritik ya, termasuk bagi saya. Jadi begitu Alkitab itu dibacakan dengan benar, intonasi yang benar, membawa orang terhisap pada peristiwa yang dibacakan, pendeta belum khotbah pun dia sudah kena. Bahkan mungkin kalau pendetanya mungkin gayanya pendeta khotbahnya mungkin terlalu santai, orang nggak nangkep, dia tidak akan mengatakan khotbah nggak persiapan, dia nggak akan ngomong gitu. Dia akan ngomong apapun yang dia katakan, saya sudah tahu nilainya. Pokoknya dibacakan dengan benar. Apalagi kebaktian pagi, harus serius. Jangan sampai, maka datanglah malaikat Tuhan. Jadi, ya. Jadi berlatih pengucapan dengan jelas. Yang ketiga adalah berdoa sebelum melayani. Harus ini. Pendeta Sikat harus tau kan? Harus. Gak usah diingetin Mbak, berdoa. Enggak, tak ingetin. Apapun tanggapan Anda, saya tetap ingatkan, you mesti berdoa sebelum melayani. Dan keempat, berpakaian yang pantas untuk seorang lektor. Jangan sampai pakai, you can see tatone kayak to. Pakai baju begini, tato bajak laut meneh. Ya, ngono ta. Atau mungkin ya tahu sendirilah baju lektor seperti apa sih. Kalau di beberapa gereja itu mereka menyediakan aja baju liturgis. Kalau GKI kan tidak pakai bebas ya, tetapi tolong seorang lektor dengan baju yang memang pantas sebagai seorang lektor. Kalau memang kita seni pertunjukan, ya sudah sesuai dengan lakon kan, pakai celana jeans jebol-jebol sini karena lakonnya seperti itu. Lektor jangan dong. Jadi lektor celananya jeans jebol-jebol gini. Ya. Udah gitu langsung salam 3 jari. Nah. Ya. Jadi lektor siapkan dengan baik. Lalu ketika sikap melayani berjalan tenang menuju mimbar, bukan buru-buru. Ya, bukan buru-buru. Lalu mendahului dengan bacaan pertama terambil dari, jadi pelan-pelan misalnya Alkitabnya di sini kita ambil, mimbarnya di situ, kita baca pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Agak patah sedikit gak apa-apa. Di sini agak patah kayak orang baris sedikit gak apa-apa. Yang kita baca itu firman Tuhan. Ojo sampai nonyol-nonyol. Ambil Alkitab. Aduh kesandung. Ojo nonyol-nonyol. Ya. Kita itu enggak seperti orang yang ngejar angkot. Ya. Berjalan tenang menuju mimbar, mendahului dengan bacaan pertama terambil dari bla 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 bla. Setelah itu demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jadi membaca ini susah sebenarnya. Harus mesti punya penjiwaan. Lalu kemudian membaca dengan jelas dan hikmat. Ya, membaca dengan jelas dan hikmat. Ini perlu latihan. Tetapi Nuh berkehidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bersabda, hai Nuh, dirikanlah sebuah bahtera. Enak kan? Daripada, tetapi Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, hilang. Dan Tuhan berkata, hai Nuh, dirikanlah sebuah bahtera. Orang wis malih males. Tugas lektor itu saya bilang tidak gampang. Harus baca dengan jelas dan hikmat. Menjaga intonasi bacaan. Termasuk tanda baca. Tolong bedakan koma dan titik koma. Tolong bedakan tanda seru dan titik. Ini gak usah saya ajari kenapa ini pelajaran bahasa Indonesia SMP dan SD. Seperti tadi misalnya mengusir setan, Yesus mengatakan, nyala engkau iblis, tanda seru.
Bukan, enyahlah engkau iblis. Nah setelah itu, jeda sejenak sebelum meninggalkan mimbar. Misalnya, bla 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 bla. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur. Suasananya dihikmatkan. Bukan demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Cepetan. Mic-nya bocor. Ntar kayak sidang DPR itu, mic-nya bocor. Semoga nggak ngomong hidup Jokowi. Ya. Jadi beda ketika dia jeda sejenak. Oke, paham Bapak Ibu? Ya. Tolong baca ini. Nggak usah ngomong demikianlah sabda Tuhan atau enggak, ini kan cuma di Alkitab kan. Ya. Ini saya boleh milih enggak? Atau sukarelawan, sukarelawati? Satu aja baca di tempat. Ya silakan sambil berdiri. Cek. Jadi yang benar itu memang ayatnya dulu baru bacaannya. Oke, tolong dibaca dulu, baru setelah itu saya komplitkan. Oh baik. Ya. Tolong dibaca dulu aja, enggak usah pakai demikianlah sabda Tuhan atau baca. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padauk. Bapak ini, aku pikir kata baru ini Pak. Maaf Tuhan. Saya itu ngetek sudah bener, Ref, buat apa nih Ref? Loh, saya sudah bener ngeteknya, sama Revi diganti. Sebuan Pak. Wah, Revi, galak Revi dian wes. Yang ngubah. Harusnya suasananya hikmat jadi begini Pak. Iya, padaku, sorry padaku. Malah gitu aja. Sorry padaku, revisi diganti-ganti tanpa izin. Oh, ya, Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Oke, sekarang tak kasih komplit. Yang pertama, bacaan kedua kan kisah rasul apa? Bacaan kitab Injil kan. Bacaan kedua, kisah para rasul 3 ayat 4 sampai 6 dan diakhiri dengan demikianlah sabda Tuhan. Coba. Padaku ya, bukan padauk. Gimana Pak? Ya pertama bacaan kedua terambil dari kisah para rasul sekian dan diakhiri dengan demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua terambil dari kisah para rasul 3 ayat 4 sampai dengan 6. Dapat ini? Ya langsung. Oh langsung. Langsung. Demikianlah. Enggak, dibaca lagi. Oh dibaca lagi. Ya. Oke ulangi ya, dibaca lagi ya. Bacaan kedua terambil dari kisah para rasul 3 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah. Oh, enggak usah. Salah ya Pak? Enggak usah. Oh, Dari kisah 3 4 sampai 6 langsung dibaca itu, begitu habis berjalanlah demikianlah sabda Tuhan. Coba. Bacaan kedua terambil dari kisah para rasul 3 ayat 4 sampai dengan 6. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk Bu. Ya. Aplaus lah. Nah, ya. Ada mau ngasih catatan enggak? Ada Bu namanya siapa? Bu Afri dari Gresik ya. Ya, ada mau ngasih catatan? Ada, silakan mengasih apa catatannya? Enggak apa-apa. Semakin banyak masukan bagus.
Oh iya, kurang bentak ya. Apa gini, demi nama Yesus orang Nazaret itu, jalanlah. Kan bentak gitu. Jalanlah gitu. Semaput langsung dibentak. Ya, secara intonasi bagi saya it's okay, but ada satu hal yang berjalanlah tadi kurang memberikan efek provokatif kepada orang yang lumpuh tadi. Maaf ya Bu ya. Misalnya, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Di nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Agak di volumenya agak digedekan. Berjalanlah. Bukan dibentak loh ya. Jalanlah. Ampun. Perempuan, satu lagi dengan teks yang sama. Sukarelawan. Sama, lagi. Oke. Pak, namanya siapa Pak? Dari GKI mana? GKI-nya Bu Flu. Oh, iya. GKI-nya Bu Flu, Pak. Oh ya lupa saya Pak. Enggak Pak. Izin Pak Sigit, kalau di Ngagel kan sudah dibaku. Jadi kalau dimulai itu Pak, bacaan pertama menurut Pak. Menurut, gak pakai terambil. Gimana Pak Sigit? Menurut. Istilah menurut itu adalah ada beberapa kitab yang sama, tetapi ada beberapa kitab yang memuat pesan yang sama, tetapi kadang-kadang dideskripsikan dengan bahasa berbeda. Dan itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makanya kata menurut hanya diberlakukan bagi Injil. Gitu ya. Ya. Ya, tapi Bacaan kitab Injil akan dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut misalnya Matius atau Markus atau Lukas. Karena ketiga penginjil bahkan ada tambahan Yohanes, 4 penginjil itu memberitakan satu poin yang sama, kadang bahasanya berbeda. Tapi kalau memang hanya satu, misalnya satu sumber, misalnya Kisah Para Rasul atau Perjanjian Lama, itu bukan menurut Pak, tetapi terambil. jadi bagaimana Pak Sigit? Soal di Ngagel selalu menurut semua Pak bacaan. Ya pertama, pelan-pelan komisi ibadah. Apa? Ya kalau di rumusan liturgi memang ada bacaan yang kedua diambil bisa. Itu tidak terlalu bagus, diambil atau terambil tidak terlalu bagus. Disebutkan. Bacaan yang kedua itu disebutkan. Enggak apa-apa sih nanti didiskusikan di komisi ibadah. Rey, tugasmu Rey. ya Rey kan kita di Ngagel kan menurut ya. Saya dengan Rey kan sama Pak. Ya Rey. Ya. Ya. Minimal bulan Juli sudah diganti. Ya, terima kasih Pak. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Baik, terima kasih Pak Yanto. Ya tepuk tangan. Ada catatan? Wah, Pak Jospol kasih catatan ini. Ya, apa Pak? Di mic. Nah. Ya, saya mau berbagi Pak. Saya berbagi. Oh berbagi ya. Pengalaman saya ketika menghadapi bacaan seperti ini. Saya pernah menyiapkan lektor. Bacaan seperti ini saya berikan kepada 3 orang lektor. Sehingga bacaan ini menjadi lebih hidup. Ada yang narator, ada yang menjadi Petrus, ada yang menjadi mereka. Ya. Tapi persiapannya paling tidak 2 kali pertemuan Pak. Dan itu membutuhkan waktu. Ya. Dan saya di kota besar, susah.
Tapi pernah terjadi. Ya. Dan suasana ibadah menjadi hidup. Ya. Karena ada perjumpaan. Jemaat merasa kata-kata yang mati itu menjadi hidup. Berikutnya, untuk menambah suasana yang hidup, pernah saya coba menambahkan background musik. Misalnya ada kata suasana ketika Tuhan Yesus di padang dicobai. Saya isi suara gemuruh. Suasana menjadi hidup, Pak. Tapi betul persiapannya untuk lektor untuk memahami bahwa dia adalah wakil Tuhan dalam menyampaikan firman. Itu butuh waktu dan butuh pemahaman yang tidak sedikit. Kemudian soal menyampaikan, kalau di Dipo biasanya tidak bacaan terambil, langsung Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 hingga 6. Tidak memakai bacaan kedua, karena otomatis leksionari itu sudah ada 3 bacaan. Dan ada Mazmur antar bacaan. Jadi tidak perlu disampaikan lagi, tidak perlu diumumkan lagi. Apalagi marilah kita membaca. Karena itu adalah di dalam khotbah, pemberitaan firman Tuhan. Jadi Tuhan yang sudah berbicara, Tuhan tidak mengajak lagi. Karena ajakan itu dalam doa implikasi, kita memang memohon penyertaan Tuhan. Kira-kira itu yang ingin saya bagikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Jospol. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada ketentuan bahwa seorang lektor itu satu orang membaca begitu ya, apakah dimungkinkan. Mungkin pada minggu terakhir itu biasanya minggu keempat orang sedang turun-turunnya datang kebaktian, kalau dikemas baik maka akan menjadi sebuah liturgi dalam tanda kutip ya alternatif begitu, boleh. Namun perlu persiapan yang matang. Kalau memakai begitu, saran saya, ada satu narator dan 2 lektor. Misalnya begini, ketika pembacaan itu mengisahkan tentang Paulus yang berjumpa dengan Yesus. Kalau Injil kan langsung pendeta kan. Ada seorang narator, ketika Paulus menuju ke Damsyik, tiba-tiba terdengar suara, baru kemudian lektor, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lektor berikutnya, siapakah engkau? Jadi dibedakan antara pelaku dialog dengan narator. Kalau memang dibuat seperti itu cuman, yaitu memang bukan tugas yang gampang. Kalau saya pribadi dimungkinkan untuk kita mengkreasikan atau mengimprovisasikan itu. Karena liturgi kita adalah liturgi yang sangat lentur sebenarnya. Lentur. Tetapi juga tidak boleh kelenturan itu kita tabrak. Ini kan enggak nabrak. Ini enggak nabrak. Cuman modelnya, pengucapan, pronunciation-nya, penyampaian, itu yang diteatrikalkan. Pak Anggir mana Pak Anggir? Sama tugasnya sampean. Beliau ini pelatih sutradaranya Gods, ya GKI on the Stage, teaternya anak-anak muda, kerjasama dengan beliau. Nomor kontak ada di grup PRPI, silakan di save. Kalau gereja Anda butuh untuk melatih model teatrikal, liturgi yang teatrikal, silakan beliau bisa diundang. Tak rekomendasikan 100%. Ya, oke. Ya Pak, ada catat dari saat saya tadi satu Pak. Jadi ketika membacakan perikop, itu tidak perlu diulang. Menurut atau terambil tadi, terus kita memberikan kesempatan jemaat untuk mempersiapkan. Nah, kita mengulang lagi dengan Kisah Para Rasul, begitu. Kan ada slide-nya Pak. Iya. Orang bisa lihat. Nah, maksud saya begini Pak Sigit, di Ngagel kita bakunya seperti itu Pak. Memang diarahkan untuk mengulang, memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mempersiapkan. Oke. Begitu Pak Sigit. Baik, saya hanya merekomendasikan sebaiknya tidak ada pengulangan, apalagi sudah ada teknologi multimedia. Cuman saya nggak berkomentar Pak, saya sungkan sama Bu Pendetanya Pak.
Sungkan saya. Saya harus menghormati Ibu Pendeta GKI Ngagel ya Pak ya. Sampaikan salam saya kepada beliau ya. Ya. Aku krungu suarane sapa kang mung Kancingi Lawang mau. Apa lagu suarane? Oke ya. Ya. Berikutnya ganti mau. Nah. Oke. Satu sukarelawan, satu sukarelawati. Wes langsung aja Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 38 sampai 40. Jadi bukan bacaan loh ya. Terus diakhiri dengan demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah yang mendengarkan dan melakukannya. Dah. Bacaan ketiga bukan demikianlah sabda Tuhan lagi. Tak tembak loh ini. Wah Theo, mantap. Tes. Oh wis ya. Aja deg-degan. Bacaan Injil terambil dari Matius 4 ayat Markus. Maaf. Bacaan Injil terambil dari Markus 4 ayat 3, maaf tulisannya, ayat 38 sampai dengan 40. Berbunyi demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Terus? Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya. Ya. Wes sip. Ya. Sebenarnya sekali lagi terima kasih ya Theo ya. Thank you so much. Ya, aplaus. Ada rumusan yang tadi yang Theo kurang di depan ya. Jadi Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Kalau di tempat saya langsung tak plot, inilah Injil suci Tuhan Yesus Kristus menurut. Kalau rumusan awalnya memang Injil suci. Kalau rumusan awalnya, ya kita enggak usah pakai itu enggak apa-apa, tapi kita ngomong gini aja. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 38 sampai 40, lalu kemudian nanti belakangnya terakhirnya adalah demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah yang mendengarkan dan melakukannya. Udah. Biasanya ngomong haleluya gitu kan ya, gak perlu. Itu enggak, respon itu enggak usah disebut. Haleluya, Hosiana, Maranatha, Amerta. Gak usah disebut. Jadi langsung aja. Oke, satu sukarelawan, satu sukarelawati. Tambah seru ini. Ya, wah monggo yang lady first, yang tadi sudah ada di sana. Habis ini jenengan, ya. Ya, terima kasih Pak Sigit. Injil Yesus Kristus berdasarkan Markus, Injil Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam,
tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih, close. Ada mau kasih catatan. Tak kasih Bu ya. Jadi ketika tadi ngomong, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tanda tanya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu kondisinya kan sudah diombang-ambingkan. Perahu gak ada. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Padahal goyangannya mablek. Ya jadi guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ya. Diam, tenanglah. Kayak gaya sandiwara radio zaman dulu. Tenang Mantili, aku kakakmu Brahma Kumbara. Mantili, masukkan pedang setan ke sarungnya. Aku Brahma Kumbara. Di mana Raden Bentar? Lo kan gak ngantuk kan ikut kelasku? Nah iya. Oke, satu lagi tadi sama Mas Bobby dari GKI Sidoarjo. Monggo Mas. Ya. Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38 hingga yang ke-40. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Ya, sedikit aja catatan Mas, siapa tadi namanya? Bobby Nasution. Ya, untuk Mas Bobby, it's okay, ada satu catatan sedikit. Mohon maaf ya. Jadi ketika ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, jadi itu luas. Luas berarti intonasi tanda serunya mesti panjang. Diam, tenanglah karena luas. Kecuali ngomong kepada anak kecil, diam, tenanglah. Oke, karena waktunya terus berjalan saya akan lanjut kepada Mazmur. Nah, oke ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita selesaikan di luar. Ya, Mazmur, orang menyanyi Mazmur itu biasanya Mazmur itu bisa dipakai untuk apa? Praying, berdoa. Ada juga meditasi atau merenung, ada bergumul. Jadi betapa Mazmur itu sangat kaya. Saya beberapa kali mendengarkan seorang pemazmur ketika mereka menyanyikan Mazmur, mereka bilang, ini bukan kebetulan. Apa yang saya nyanyikan bersama dan bersama dengan jemaat, itulah yang jadi pergumulan saya akhir-akhir ini. Ya, jadi Mazmur bisa dinyanyikan dengan penghayatan praying, meditasi atau wrestling. Bergumul. Ini, aduh, tak terkatakan deh. Ini kalau sudah dipakai healing ministry, wow.
Apakah lagu-lagu him bisa healing ministry? Nanti tak sampaikan di khotbah. Saya akan buka sedikit sejarahnya. Ya, nah ini. Orang menyanyikan mazmur itu ada beberapa model. Yang pertama adalah responsorial. Responsorial itu antara pemazmur dan umat menyanyikan bait-bait secara berbalasan. Ada juga pendarasan. Pendarasan itu, ini kok beberapa kali saya ketik aku menyanyikan menyanyi nail. Ref, aja mau ubah-ubah toh. Aku ngetik bener ini, mau ubah. Kantor dan umat, waktu itu memang ada bisa kantor itu artinya penyanyi ya. Dan juga umat menyanyikan bait mazmur secara berbalasan, diberikan notasi. Jadi notasinya itu hanya beberapa. Pendarasan itu adaptasi dari Yahudi. Itu tadi, Tuhan adalah gembalaku, itu. Lalu kemudian metrikal tadi adalah pengolahan syair mazmur menjadi puisi yang bermetris. Ini agak susah ya, ini perlu sesi tersendiri dan diberikan melodi. Ini sempat dipopulerkan oleh seorang John Calvin. Jadi pada masa John Calvin biasanya mazmur itu dinyanyikan dengan model unisono. Bapak Ibu tadi saya menyinggung di depan, sempat GKI memakai buku nyanyian rohani dan mazmur. Ya kan? Mazmurnya itu Mazmur Jenewa, punyanya Calvin. Dan itu susah. Makanya orang nyanyi mazmur pada tahun 80-90-an dari buku putih jarang sekali. Itu susah. Saya ngomong tadi, iringi SMP, organnya gede, saya tuh sungkan sebenarnya ada 2 kakak rohani saya di sini. Yang tahu gimana saya beladus dulu ya. Ada Mas Wawan, ada Bu Ratna Ardani, istrinya Pendeta Yudi Kristanto. Mereka berdua itu kakak rohani saya waktu saya masih remaja. Wis main musik ya dulu ya. Nah, iya. Harapannya ojo sikit ngapusi, jangan itu. Enggak. Nah, lalu ada juga metrikal responsorial, artinya adalah mazmur itu bermetrik, dibuat nyanyian yang sesuai dengan konteks, lalu kemudian dinyanyikan dengan berefren. Lah kita memakai yang terakhir. Apakah memang harus tadi ditanyakan kepada Pendeta Yuswan, Pak Yuswan kan ngomong, oh bisa didobel mazmurnya, bait 1-2 refren ya. Kenapa dia bilang gitu? Harus saja sejarahnya. Sejarahnya awalnya nggak bisa. Cuman mempertimbangkan waktu, karena apa? Mazmur kan tidak boleh dikorting. Sesuai dengan yang tertulis di situ, ayat 1-10 nggak bisa dong, cuman ayat 1-7. Makanya dikasih dispensasi, dan itu pun kalau mau memotong hati-hati. Kadang-kadang bait 1 dan 2 dijadikan 1 padahal itu konteksnya terpotong. Yang bisa dijadikan 1 adalah bait 2 dan bait 3. Jadi kalau mau menyatukan antar bait, referennya sedikit tolong hati-hati. Tidak semua bait bisa langsung disatukan gitu loh. Dan itu mesti hati-hati, minta tolong kalau bisa pendetanya. Ini mana yang bisa dipadukan dan mana yang tidak. Karena yang bisa dipadukan ya jangan dipisah. Yang bisa dipisah, oke kita masuki. Yang nggak bisa dipisah ya jangan dijadiin satu gitu loh. Yang nggak bisa dipisah, jadikan satu. Boleh, tapi kalau memang harus sendiri-sendiri, jangan dipaksa. Makanya setiap ayat, setiap syair itu mesti diperhatikan baik. Lah, macet mana? Mas? Macet mana mas? Ya, oke. Ini cara nyanyinya. 1, harus tahu vokal kita itu kalau perempuan sopran atau alto, kalau laki-laki tenor atau bass. Yang kedua, wajib nggak Pak Sigit? Wajib. Saya tidak rekomendasikan pemazmur hafalan. Pemazmur nggak boleh hafalan. Wajib penguasaan notasi. Kemudian tolong artikulasi.
artikulasi itu penting. Kalau paduan suara, kalau modelnya ada fermata begitu, dimungkinkan untuk mengartikulasikan N. Misalnya begini. Tuhan, gitu kan ya. Kadang-kadang N-nya tuh gak kelihatan. Tuhan, udah Tuhan. Udah Tuhan. Masih ada fermata yang bisa didispensasi demi artikulasi N. Nah kita kalau nyanyi Mazmur harus punya artikulasi, kemudian frasering. Lalu setelah itu ada pernafasan. Pernafasan itu wajib. Jadi kalau ada tanda baca, kalau tadi Pak Yuswan bilang sebaiknya dipakai. Sorry kalau saya ngomong wajib dipakai. Saya nggak mau pakai kata sebaiknya. Wajib dipakai. Kenapa? Karena kenapa kok pakai tanda nafas? Karena kita itu bukan mesin. Kalau keyboard pakai rhythm box, dungcek itu mesin. Sedangkan manusia menyanyi, itu manusia, organ, bukan mesin. Yang namanya manusia tidak akan mungkin bisa mengikuti dungcek. Mereka terlalu cepat, kita ngos-ngosan. Manusia itu dinamis. Dan lagu itu dinamis, ada crescendo, ada decrescendo. Makanya ada pernafasan dan juga ada ambitus. Ambitus itu apa? Jangkauan maksimal. Makanya kalau ngerti notasi mesti ngerti nada. Misalnya begini, ditulis do sama dengan D. Diturunkan do sama dengan C, boleh? Hah? Gak boleh? Apa sih ngomong? Nada dasar ditulis do sama dengan D. Lalu ketika memainkan, waduh keduwuran, turunin 1, do sama dengan C, boleh? Boleh. Kalau D, dinaikkan, do sama dengan E, boleh? Nah itu yang enggak boleh. Kalau di dalam buku nyanyian ada tulisannya do sama dengan apa, itu namanya ambitus, artinya batas maksimal. Diturunkan boleh, tetapi dinaikkan tidak boleh. Oh no, baru tahu? Masya Allah. Kayak ngerti ya? Tapi kalau menurunkannya juga jangan asal menurunkan. D diturunkan ke A. Gak bisa. Kalau memang orang kadang-kadang menurunkan berdasarkan mampunya berapa. Kalau saya ditanya, you bisa turunkan 1 tetapi maksimal 1,5. 2 boleh Pak? Enggak. Do-nya apa nada dasar? Turun 1 bisa, maksimal 1,5. Itu pun bukan opsi terakhir. Soal itu bukan opsi satu-satunya. Mentok dok kalau nggak ada solusi lain. 1,5. Oh 2 lapak nego. Lah lek 2 saya katakan tidak. Kaku banget pendeta Sigit band. Ya memang teorinya nggak boleh. Teorinya nggak boleh. Lalu berikutnya penguasaan notasi untuk musik iringannya iya, penguasaan chord harus, harmonisasi iya, ambitus iya penguasaan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika orang mengiringi pemazmur, berarti dia mengiringi orang menyanyikan mazmur. Pak Yuswan tadi ngomong tidak boleh dominan, betul. Kalau Anda nyanyi mazmur, jangan atraktif ya. Jangan mentang-mentang menyanyikan itu solo, kemudian atraktif dan akrobat. Akrobat, misalnya kau Tuhan adalah gembalaku yang baik kan. Kau Tuhan adalah, gembalaku. Itu namanya ngawur. Dan pemusiknya juga tidak boleh melebihi atau lebih keras daripada pemazmur. Fungsi musik adalah pengiring. Makanya saya kenapa tekankan bolak-balik dimanapun saya ngasih pembinaan musik, you mesti menguasai chord. Gak usah yang susah-susah lah, minimal tahu mayor, minor, 7 gitu aja. Berikutnya baru dim, baru augmented, baru sus. Oke, sampai seberapa sih kita tahu akord? Misalnya begini, ada lagu yang namanya, tahu lagu ini.
rasanya eman. Ya, bar kosong gak diisi rasanya eman. Itu ibarat emas gram-graman yang mudun gak dituku eman. Dibiarkan gitu, aduh. Nah itu musik harus menguasai penguasaan chord. Mazmur juga begitu, penjiwaan lagu. Loh, kok iki? Loh, sik. Mak, ilangan iki. Waduh, isin aku. Nah, udah sik. Sekarang yang nggak ada di slide. Ada yang biasa Mazmur siapa? Dan apakah bisa baca not? Bisa ya? Tolong bacakan atau tolong nyanyikan ketika Mazmur itu minor dan Mazmur itu mayor. Mazmur siapa? Lagi nyanyi lagi. Maju. Ada yang mau menumbalkan diri? Ayo, silakan. Siapa? Bu Betsy. Ya. Ini, loh, komisi musik atau komisi dewasa? Komisi dewasa tapi perwakilan musik. Oke, ini gini. Enggak. Ya. Tolong nyanyikan lagu ini. Mazmur ini. Bagian refren. Itu Mazmur. Enggak. Yang Mazmur 130. Bait satu aja di refren, lalu kemudian bait satu aja. Selesai, lalu Mazmur. Oke. Ya. Itu lanya sama dengan D. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dari jurang yang dalam. Ada satu ekspresi ketika orang menyanyikan Mazmur, itu ada something different antara minor dengan mayor. Dan lagu ini adalah sebuah jeritan dari pemazmur di mana dia itu seperti ada di jurang yang dalam. Maka ekspresi lagunya adalah sedih aja. Dari jurang yang dalam. Langsung di sebuah demi botol aqua langsung. Enggak. Alto sopran itu. Kalau Mazmur. Nggak boleh. Oke. Harus asik. Baik. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru
kan yang bagian tadi yang berseru, lah kurang sampai sih, adamu, ojo nangis loh. Aduh. Nyampe kan, berseru, coba, nah itu nyampe. Nah itu nyampe. Berarti tolong nafasnya kalau bisa pakai nafas perut ya, supaya tidak ngos-ngosan. Jadi pakai kita diafragmanya nanti hidup. Sik toh. Sekarang lanjut kalau dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dari jurang yang dalam di sekarang ini suaranya alto ya. Oke. Sopran. Sopran tak tunjuk Kenapa? Yang mau? Sopran, tadi sudah Bu yang sana aja. Gantian, sopran. Ayo. Silakan duduk. Aplaus. What's your name? Olive, ya dari mana? Dari GKI Bromo. Ya. Audisi. Ya. Olive, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Dari jurang yang dalam. Olive ya namanya? Olive ya? Oke. Bisa di vote ya di nomor ini. Ya, Olive, ada satu catatan, aku minta maaf ya. Jadi ketika kamu tadi dari jurang yang dalam itu kan, mimilah kan, dari jurang, tapi kan kamu tadi dari ada lekuknya begitu. Nah itu jangan begitu ya. Jangan dari jurang, tapi dari jurang yang. Lalu untuk bagian bait satunya kamu bisa langsung? Ya Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam ya Tuhan.
Olive ya, kok Olin. Olive, oke, hanya yang kamu perhatikan, yang pertama, ingat-ingat jangan sampai dari ya. Jadi memang agak patah di situ mimila. Kemudian ambitus yang bagian yang di sini, la 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 la, itu yang nggak nyampe kan. Permohonanku, oh dengar la 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 la. Jangan lupa vote ya di nomor ini ya. Oke, terima kasih. Oleh, silakan duduk. Ya, terus lagi-lagi ekspresinya mungkin agak disedih-sedihin dikit ya. Ya, ekspresinya agak disedih-sedihin sedikit gitu ya. Ya, pokoknya kalau nyanyi minor harus, karena ini kan sebuah cerita. Oke, sana terakhir mayor. Mayor ini, sol, mi, do. Ini saya minta lagi-lagi deh. Yang ini lagu mayor, yaitu tentang gembala yang baik. Lagi. Hah? Gus. Maju Gus. Gus Noto sih. Nah, ini Gus Noto lagi. Gus. Namanya Gus Noto Suwiknyo Prawiro Dirjo. Noto Boto. Gus. Kenal lo Gus? Hah? Ya, 2, 3. Nah, referennya dulu Gus. Ada satu dinamika yang ketika apa ya, kamu sedikit forte sedikit apa, sedikit meledak sedikit. Nah itu mungkin bisa lebih disoftkan. Karena kalau tidak ada crescendo dan di crescendo itu sebisa mungkin itu efek ledakan forte itu tidak dikeluarkan. Oke ya, sorry Gus ya. Bakso ini tetap lo ya. Terus yang ngambek tuh aku enggak. Tapi habis ini akan ada satu pemasmur tak kasih bonus. Terus, ini karena terbatas waktu ya, udah habis ya. Belum Pak. 25 menit. Oh, alah. Oke guys. Gembalaku yang baik,
Sekali lagi ini hanya penilaian objektif saya, jadi saya tetap kasih penilaian dia. Tadi jangan tiba-tiba ada forte yang masuk dek begitu. Ini juga bukan demi supaya saya dibelikan bakso. Ya, oke, masih ada 25 menit tetapi materi kita terbatas. Tetapi pada saat ini saya ingin ngasih bonus, anggap saja ini sebuah kebaktian. Ibadahnya ini nuansanya sukacita, jadi mazmurnya akan didaraskan, akan dinyanyikan dengan ekspresi wajah senyum, lalu kemudian seperti biasa, jadi pemazmur akan nyanyi satu referen, kemudian umat nyanyi satu referen, kemudian kita akan full, satu setiap bait referen. Saya minta Revi, maju. Ya, Ref, Mazmur 23, sebagai hukuman kamu ganti-ganti tulisanku soalnya. Ayo. Lah ya sing iki mau. Ya. Ini yang ganti-ganti tulisan saya tanpa izin tadi. Masuk batin Ref, jadi anggap saja kita ini sedang beribadah ya. Full. Tak buat simpel ya.
ketika bait terakhir itu apakah pada bagian ketika bagian ada bagian referen yang terakhir itu bisa di-read. Jadi bisa dipelanin ya. Oke, bagian terakhir ya, kalau Tuhan ampun. 1, 2, bagian terakhir jadi di-read ya. 1, 2, 3. Ya, jadi pada bagian Mazmur ini ketika karena ini adalah bagian dari pembacaan Alkitab, maka ketika ending ya ending. Tidak bisa misalnya apalagi kalau mau pakai pipe organ itu punya daya, menurut saya daya magis yang gimana, yang nggak bisa disamai dengan organ-organ elektrik. Jadi ketika pakai pipe organ harus, karena suaranya harus gede, ruangannya harus gede. Jadi ada efek-efek misalnya. Beda dengan tapi kalau nggak apa-apa. Itu nggak nyalain. Cuman di GKI Jatim belum ada yang punya pipe organ ya. Belum ada. PR damai. Damai. Pipe organ yo. Tenan yo Dian yo. Yakin yo. Kapan? Kapan yo? Kapan? Enggak, karena Jateng sudah punya 3, yang punya GKI itu 3, Jateng, semua. Cibunut Bandung, meskipun dia di Bandung, tapi simbolnya Jateng, Karangsaru, Semarang, lalu Purworejo tadi, Jawa Tengah. Jawa Barat, belum ada. GKI Jatim, apalagi? Ya, apalagi? Harapanku nanti ke depan ada satu aja GKI yang menjadi role model begitu, kalau memakai pipe organ, wah itu so good. Muga-muga Dharma Permai, muga-muga Mojokerto ya. Ya muga-muga loh ya. Cuman memang maintenance-nya mehong ya, maintenance-nya karena itu akustik dan tidak ada sistem elektrik. Paling mentok dibantu alat yang modern adalah kompresor. Jadi untuk nyedot udara untuk nanti ditiupkan ke pipa-pipa sehingga pipa-pipa itu menghasilkan suara. Paling banter kalau dulu kan modelnya kayak orgel, dipancal begitu. Masih dipancal begitu. Ada pipa tapi masih dipancal. Itu capek banget itu. Terus ngalang-ngalai abang becak di tengah jalan. Nah sekarang sudah dipakai kompresor, ada tabung dan itu yang nanti akan ditiupkan. Jadi kompresor itu dinyalakan mungkin sekitar setengah jam dan itu bisa dipakai. Kualitasnya itu kalau pipe organ bisa untuk 1,5 sampai 2 jam. Cuman kalau di negara-negara barat ibadahnya itu tidak sebanyak kita lagunya. Kan kita 6 lagu kan? 6 lagu dengan Mazmur 7 di gereja barat paling 3 atau 4, selesai. Gak ada lagu sampai 6 itu. Ya, ada pertanyaan? Ref? Oke, monggo. Mas Papan yang takon, jangan angel. Angkat tangan tadi siapa? 1 perempuan, 1 laki? Ya. Baik, perkenalkan saya Koni dari GKI Merisi Indah Surabaya. Mungkin, gak apa-apa deh 2 pertanyaan. Saya jadi teringat karena begini, kebetulan saya sekarang memang batuk. Saya jadi teringat ada pengalaman di mana saya sudah berlatih untuk pemandu pujian berlatih dengan baik. Ketika hari H itu batuknya kayak gini.
wes ndahak parah nggak enak gitu untuk apakah dibolehkan untuk kondisi-kondisi seperti ini saya minta bantuan teman saya yang saya ngerti dia ngerti notasi untuk bantu saya, mungkin ada nada tertentu jadi kayak backupku di belakang gitu loh. Pas ini saya ganti orang gitu misalnya seperti itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi ilmu baru sih buat saya bahwa Mazmur pas waktu bagian refren yang ending dinyanyikan bersama di read. Nah, menurut pemikiran saya karena memang itu tidak selalu dinyanyikan misalnya di jemaat kami, apakah memang pemazmur itu fungsinya jadi konduktor sekalian? Supaya maksud saya gini, saya berpikir kalau memang itu tidak biasa, takutnya si pemazmur sama pemusik sudah janjian, tapi jemaatnya kan nggak tahu. Jadi sudah di-read, karuna beserta kuku, jadinya malah jelek gitu karena memang belakangnya nggak sama. Nah, apakah dibolehkan ketika pemazmur tadi itu ini ya karuan sekalian di depan ketika berdiri di lutut mimbar kecil dia ngondak jemaat sekalian jadi ketukannya bisa pas gitu, itu dibolehkankah atau memang ya kamu pemazmur ya memang karena fungsi membaca wes gak usah kebanyakan gerakan gitu atau gimana Pak, mohon pencerahannya teman. Ya, yang pertama sebenarnya masuk di kelasnya Pak Joy. Pak Joy kan tentang conducting dan tentang pemimpin nyanyian jemaat. Saya sebenarnya nggak bisa jelasin di sini karena udah kelasnya Pak Joy. Cuman kalau saya ditanya seperti itu, boleh nggak saya minta bantuan ketika kondisi saya flu? Ya, flu. Namanya kondisi sakit itu tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Jadi pendekatannya mesti berbeda. Ya kan? Kecuali pendeta aku flu, nggak mungkin kan, supaya tak suruh khotbah mendadak. Ya flu pun juga, paling siapa liturgos, saya di mimbar pakai masker, khotbah tak buka, saya itu maskeran kan. Tetap kalau pemandu pujian masih bisa, tapi ingat ya itu di dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi tidak darurat, ya sebaiknya, bukan sebaiknya malah jangan gampang memakai ganti. Misalnya udah latihan tapi aku waduh eman nih, takutnya ketiduran kenapa? Nanti jam 2 waduh Belanda lawan Jepang iki lho eman nih. Ya itu jangan ya. Yang kedua, fungsi pemazmur apakah menjadi seorang conducting? Sebenarnya pemazmur dan conducting itu beda. Dan konduktor itu beda. Karena apa? Karena pemazmur itu sekali lagi saya katakan tadi adalah bagian dari pembacaan Alkitab. Kalaupun dia mengarahkan, mengconducting, dia itu bukan konduktor tunggal. Karena konduktor tunggal itu adalah pro kantor. Makanya kalau ada istilah kantoria, mesti wajib ada istilah ada yang namanya pro kantor. Kantoria itu ada sopran, alto, tenor, bass, kemudian ada pro kantornya. Bukan paduan suara loh, kantoria itu bisa double quartet bisa, quartet juga bisa, tetapi ada pro kantor. Kalau yang pemazmur itu bukan conducting, bukan sebenarnya, ya memang mengkondak, tetapi dia bukan konduktor tunggal. Paling mengconducting hanya pada bagian yang tadi yang ada di reed bagian belakang. Hanya mengarahkan sebentar aja, arahkan tangan aja. Dan tapi itu enggak wajib loh ya, itu enggak wajib. Kalau memang belum ready jangan pakai di reed. Saya hanya mempercantik aja supaya orang enggak bosan gitu loh. Orang enggak blenger gitu aja. Tapi kalau ada modelnya begitu bisa kemudian kayak tadi yang di sesinya Pak Yuswan ada bagian referen, bagian belakang yang ada pengulangan. Awalnya kan enggak ada pengulangan. Ya, tetapi dikasih pengulangan supaya apa? Ya itu soul, itu jiwa. Begitu ya? Ya. Apa Mang Ref? Sopo maneh? Mas Wawan. Coba. Oh, coba ngel-ngel coba akeh. Ya, terima kasih. Kenalan. Nama sopo? Ya, nama asli saya Asa Wahyu dari GKI Kebon Agung. Dipanggil Wawan. Ya, ya. Begini. Setiap kali Mazmur itu kan tadi sempat disinggung oleh Pak Jiswantori dengan improve tadi. Ya. Bolehkah pada saat ini di ref terakhir itu yang biasa saya lakukan itu selalu ikut saya di akhir, di penutup itu saya ikut menyanyikan juga, kemudian ambil harmoni. Nah, apakah boleh? Ya. Kemudian yang kedua. Contohnya gimana Mas? Suara 3. Jadi ya, jadi suara 3 untuk. Kemudian yang kedua, bolehkah juga diimprove?
misalkan gini, saya lupa Mazmur berapa itu ya, kan ada kata di awal tuh mungkin yang 2-3 itu Tuhan, tetapi itu ada beberapa kata yang ditambahi sehingga bisa memperindah lagu itu seperti kanon gitu. Apakah boleh gitu? Ya, kemudian yang ketiga, nah ini, yang ketiga ini, kadangkala kita kan kesulitan mencari pemazmur itu, karena mungkin takut karena nyanyi sendiri, tampil di depan sendiri ya. Nah, yang saya lakukan selama ini dengan apa? Dengan mengkader itu selalu saya ajak berdua, bergantian. Jadi misalkan bait 1 itu saya, kemudian bait 2 dia, bait 3 apakah juga diperbolehkan? Hanya untuk mengkader. Iya, oke. Seperti. Udah, terima kasih. 4 gak ada. Samun wis nang wak mau mangan pecel. Hah? Wis nang wak mangan pecel. Ya, yang pertama Mas Awan terima kasih rekan ya sungkan saya kakak rohani sebenarnya dulu ya. Untuk Mas Awan, jadi yang pertama sampai lali ke pertanyaannya. Yang pertama apa tadi? Pecah suara. Ya. Jadi intinya kantoria, pemandu pujian itu kan memandu menjadi leader bagi mereka nyanyi. Tetapi kalau kantoria menyanyi juga sebagai leader, tetapi ingat dia kalau kantoria bersama-sama dengan jemaat. Oleh sebab itu ketika ada kantoria pada bagian refrain, jikalau ada partitur yang diaransemen dengan 4 suara, pada bagian refrain loh ya, boleh. Bukan pada bagian nyanyiannya, tetapi pada bagian refrain dimungkinkan. Tetapi itu harus ada, memang SDM-nya harus ada loh ya. Tapi jangan di feeling-feelingin. Dan yang kedua, kan 3 tadi. Yang kedua improvisasi. Diimprove. Ya karena ini bagian pembacaan Alkitab, tolong jangan akrobat. Yang ketiga, kalau saya pribadi tidak kaku, orang kalau mengkader itu harus seperti orang ngelatih motor, sepeda motor atau ngelatih mobil, nyetir mobil, didampingi dulu baru dilepas. Setidaknya dia mengenal medan dan dia melatih supaya dia, kan anak-anak sekarang itu kan gampang kena mental kan. Dilirik sedikit, down, dilirik sedikit, down, ya gampang kena mental. Padahal orang lirik begini gak ngelirik dia. Tapi orang sudah, gampang baper, sensi. Oke, Mas, kalau untuk training pengenalan lagu, kalau untuk dimungkinkan, tetapi ya saya tidak merekomendasi. Ya, saya mengatakan dimungkinkan, tetapi saya tidak merekomendasi. Sebenarnya yang kalau ngomong susah-susah di tempatku Mas, di Krian, itu pelatihnya si mana itu Kusnoto. Aku salut sama Kusnoto itu. Tanpa saya kasih instruksi, dia cari anak-anak remaja Gus ya, belum CD. Saya remaja SMP kelas 2, di training Mazmur, didampingi enggak? Dilepas. Nah, Gus Noto pelatihnya yang mana? Duduk aja manis di sini sambil ngawasi. Begitu anaknya salah, mungkin habis ibadah itu dikoreksi. Tadi ada bagian gitu-gitu Gus ya. Begitu nyanyi, dilepas sendirian. Bukan Gus Noto jajaran sama anaknya gantian, enggak. Ya, itu dimungkinkan, tetapi saya tidak merekomendasikan. Gitu loh. Jadi tolong dipantaunya dari jauh aja. Saya bukannya mamerin Gus Noto, bukan. Karena itu yang selama ini kami lakukan di tempat kami. Yang SDM-nya saya harus jujur, terbatas, mungkin tidak semelimpah di tempat Bapak Ibu. Tapi syukur SMP ya Gus ya, SMP ya, CD aja belum loh, katekisasi aja belum. Tapi ya dilepas ya. Misinya Gus Noto tersembunyi, lihat ditinggal pelayanan vokal grup mana gitu ya, ada yang ganti gitu ya. Misinya tersembunyi saya tahu. Tapi di balik misi tersembunyi, ya ada berkat yang tidak tersembunyi. Nah, gitu. Ngono Mas ya? Oke, sip. Siapa mana yang mau? Coba. Oh. Desi, Ref, yang mana dulu Ref? Kurang 5 menit iki. Ya. Perkenalkan saya Yunita dari GKI Sepanjang, tetangganya GKI Krian.
Ya, pertama ini Pak, untuk intro Mazmur, di tempat kami GKI Sepanjang itu biasanya kami refnya itu dimainkan penuh sama organisnya gitu. Tetapi ada juga organis yang hanya memainkan part terakhirnya aja terus langsung masuk di refren, bait dan seterusnya. Nah itu sebaiknya bagaimana ya Pak? Ya. Karena saya juga melihat dari kadang-kadang kan ikut live streamingnya dari GKI yang lain itu ada yang full, ada yang sebagian dimainkan. Ya. Pertama Pak. Terus yang kedua, bolehkah pemusik itu kok tadi kan Pak Sigit kan pakai pipe organ ya. Kalau teman-teman pakai style gitu gimana ya Pak? Keyboard ada style musik bener style nggak sih ya. itu nama iya. Itu jadi kan ini judulnya kan Mazmur ini kan bukan nyanyian umat tetapi kan masuk dalam pembacaan Alkitab. Itu gimana ya Pak suasananya? Misalkan kita menyanyikan lagu yang agak ceria gitu. Jadi nanti kita membuat musiknya mungkin teman-teman sudah berlatih dengan style itu tadi jadi agak membangkitkan soul-nya itu tadi. Apakah itu dimungkinkan? Karena ini pembacaan Alkitab. Ya. Stylenya dari keyboard? Dari keyboard sih biasanya, karena kami kan nggak selalu pakai band lengkap. Yang ketiga Pak, kalau misalkan ref ada lagu Mazmur yang tidak familiar nih, kebanyakan kan ada yang familiar ya, ada yang baru dibikinkan Mazmurnya atau bagaimana yang tidak familiar. Dalam menyanyikan ref kan kantor roomnya dulu, baru kemudian jemaat. Nah kok jemaatnya tidak bisa ngikuti, apakah kantor roomnya tetap harus ikut menyanyi atau kita stop ya jemaat, yes main, pemusiknya tetap main aja atau bagaimana Pak? Karena itu pernah terjadi sih di gereja kami dan akhirnya kami tetap kantor roomnya tetap nyanyi. Nyanyi yo. Tetap nyanyi ya, karena di tempat kita gitu kadang. Karena jemaatnya mandek, terus pendetanya suruh nyanyi. Pendetanya kan menjadi umat toh Pak, kadang pendetanya kan juga enggak bisa. Dan lektor kami itu juga bukan lektor dari jemaat, tetapi dari penatua yang bertugas itu. Ya, mohon solusinya ya Pak, terima kasih. Ya terima kasih Yunita, jadi yang pertama langsung saya jawab, Ref jawab langsung. Oke, jadi yang pertama adalah apakah intro itu sebagian ataupun apa full, karena ini adalah firman Tuhan supaya orang bisa nah waktu habis sudah dianu sama Dian, oke. Saya anjurkan intro full. Ya, full ya. Yang kedua, apakah dimungkinkan memakai rhythm box? Tadi sudah dikatakan tidak. Antara rhythm box dan rhythm itu beda. Ketika kita pakai band, drum bisa dikontrol. Begitu itu kita mainkan, kita yang dikontrol. Karena kita itu dinamis dan keyboard itu mesin. Jadi enggak, kalau pakai band enggak, akustik enggak, karena alat ini yang kita kontrol. Kalau pakai itu kita yang dikontrol. Mau kita dikontrol robot kan enggak kan? Nah kemudian yang ketiga, kalau seandainya jemaat diem, apakah kantornya nyanyi? Ya nyanyi dong. Nek kantornya enggak nyanyi, ke jemaatnya. Iya, karena jangan-jangan kantornya juga. Nah itulah pentingnya berlatih. Benar ya? Oke. Satu lagi ya Dian ya, satu lagi, izin satu lagi ya. Tadi ada yang bertanya, siapa? Satu lagi, siapa tadi yang sempat? Ya, satu ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya tidak perlu mengenalkan diri lagi ya. Pak Sigit, ini melanjutkan dari Bapak ini tadi ya. Kalau Bapak tadi kan yang diimprove refnya. Lah kalau di kami Mazmur itu beberapa kali, tidak sering ya Pak ya, beberapa kali justru baitnya itu dipecah suara. Karena yang menyanyikan pemandunya di GKI Tulungagung itu, yang menyanyikan Mazmurnya itu pemandunya. Dan beberapa kali terjadi seperti itu, jadi dipecah suara. Dan memang itu sudah kami konsultasikan, menurut beliaunya itu diizinkan. Karena menyanyinya kantornya yang nyanyi, maksudnya pemandunya nyanyi, enggak bersama jemaat. Itu bagaimana Pak? Diizinkan apa tidak atau... Makanya tadi di awal saya juga sudah menyampaikan yang pertanyaan saya tadi yang terdahulu, dibakukan gitu maksudnya itu. Misalkan kalau pemazmurnya itu ya harus berdiri di dekatnya lectionary, ya harus berdiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Bu. Pakai bahasanya Panji. Menurut keyakinan saya, jadi Bu, jadi apa sih fungsi refrain itu? Refrain itu adalah menanggapi pesan utama kan.
Dan itu adalah respon iman kita. Sedangkan pesan yang akan kita terima apa? Justru ketika dia nyanyikan. Ketika dia dinyanyikan, kenapa kok tidak saya rekomendasikan improve? Kenapa? Karena di situ pesan firman Tuhannya, gongnya di situ. Pesannya kuat, baru kita tanggapi, geler, baru disinilah kemudian kantor akan pecah suara, nggak apa-apa. Jadi supaya orang bisa menangkap, kan gini loh, musik itu harus punya sifat namanya audio mental. Ketika orang mendengarkan itu, dia akan teringat langsung pada Tuhan. Lah orang yang diingat pasti akan suara satu. Begitu mendengarkan suara ada alto, ada tenor, ada bass, udah gitu nggak balance. Orang akan bingung, ini ngomong apa? Dan dia tidak akan ingat apa-apa. Padahal musik fungsinya adalah audio mental. Yang saya khawatirkan nggak nyampe. Nah begitu musik itu nyampe, baru ketika refrain, it's okay. Kantor mau memecah suara, it's okay. Karena menyanyi bersama dengan jemaat. Begitu Bu ya. Saya tidak berani melarang karena saya bukan Tuhan dan tidak ada undang-undang. Saya hanya mengatakan, saya khawatir pesan itu tidak nyampe. Karena justru yang dinyanyikan atau didaraskan, kalau pakai pendarasan, disitulah pesan utamanya. Kita menanggapi, nah tanggapannya itu bisa bervarian. Jadi kuncinya musik, gereja punya fungsi audio mental. Jadi ketika dia mendengarkan, dia langsung teringat who is the Lord, siapa Tuhan. Itu ya, terima kasih.